dan ternyata hasil tes lab saya mengalami CMP, nilainya 100. Saya melahirkan bayi laki-laki, namun lahir secara prematur dan kemudian menemuin akti yang ada di Tasikmalaya, dan dari situlah kemudian kami mendapatkan ilmu pencerahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani di channel Cerita Akti. Untuk pemirsa di rumah yang belum tahu apa itu Akti, Akti merupakan klinik herbal yaitu Aquater Terapi Indonesia yang sudah berdiri 25 tahun yang fokus pada pengobatan infeksi TORCH ya. TORCH itu merupakan gabungan dari virus dan parasit yaitu Toxo, Rubella, CMV, dan herpes. Infeksi TORCH bisa menyebabkan gagal hamil, sulit hamil, dan bisa juga menyerang pada persyarafan, mulai dari saraf pusat yaitu otak dan bisa juga menyerang pada mata. Selain itu, infeksi TORCH juga bisa menyerang pada balita maupun lansia, laki-laki dan perempuan. Nah, saat ini saya berada di kantor pusat Aquater Terapi Indonesia di Kota Bogor. Dan saya akan menampilkan cerita dari seorang pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH yang menyerang saraf pusatnya yaitu otak. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denny yang telah mengizinkan saya untuk menceritakan pengalaman saya untuk mendapatkan momongan. Pada tahun 2012 bulan Oktober saya menikah, kemudian saya diberikan kehamilan. Selama 3 bulan kehamilan saya mengalami keguguran dan dokter memvonis kalau kehamilan saya itu kehamilan kosong. Dan setelah itu saya dikuret, dokter menyarankan kepada saya untuk tes lab, dan ternyata hasil tes lab saya mengalami CMP, nilainya 100. Setelah itu saya diberi obat oleh dokter selama 2 bulan, tetapi saya tidak kunjung hamil juga. Lalu orang tua saya menyuruh saya menghubungi nomor telepon Akti Tasikmalaya. Lalu kemudian saya bersama suami saya pada tahun 2015 mengikuti seminar Akti di Tasik. Selama itu saya diberi ramuan selama 2 minggu itu saya mengkonsumsi ramuan bersama suami. Ternyata saya positif hamil. Kemudian dari pihak Akti saya harus mengkonsumsi selama 9 bulan lamanya. Alhamdulillah pada tahun 2015 November saya melahirkan anak pertama saya, laki-laki, yang diberi nama Muhammad Fadil Zulhilmi. Alhamdulillah anak saya lahir secara sehat. Setelah itu anak saya berumur 4 tahun setengah. Alhamdulillah saya diberikan lagi anugerah oleh Allah kehamilan kedua. Kemudian saya mengkonsumsi kembali ramuan dari Pak Juanda.
Alhamdulillah di tahun 2020 bulan April saya melahirkan putri, anak yang kedua. Alhamdulillah sehat dan normal. Untuk kepada para pasangan yang belum dikaruniai anak, jangan berkecil hati, silahkan saja datang ke Akti yang berada di Tasikmalaya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haji Juanda yang telah memberikan motivasi untuk saya, sehingga saya bisa mempunyai 2 orang putra dan putri yang sehat. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasien Pak Haji Juanda, Dewi, dan suami saya Bapak Adia Taufik. Kami ingin menceritakan sedikit pengalaman kami sebelum berobat sama Bapak Haji Juanda. Pertama-tama dulu kita menikah pada tahun 2014, kemudian saya dinyatakan positif hamil. Setelah 2015 saya melahirkan bayi laki-laki, namun lahir secara prematur dan beratnya 1,8 kg. Tidak lama dirawat di rumah sakit, bayi saya meninggal. Terus dokter menyarankan dan saya mencoba program tersebut dan hamil kembali anak kedua. Cuman beberapa bulan kemudian saya mengalami keguguran. Kemudian dokter menyarankan untuk menguji lab pemeriksaan tokso. Ternyata hasilnya positif. Saya terinfeksi tokso. Kemudian dokter juga menyarankan untuk pengobatan secara rutin. Dan saya mencoba pengobatan dokter kurang lebih hampir 1 tahunan. Kemudian saya bertemu dengan teman dan menyarankan untuk berobat di Akti. Ternyata saya mencoba dan mencari tahu nomor kontak cabang yang ada di Tasikmalaya, dan akhirnya saya mencoba dan ikut seminar. Di sana dijelaskan tentang apa itu tokso dan dari mana serta bagaimana cara menyerang ke tubuhnya. Kemudian saya pengobatan selama 6 bulan. Namun selama 6 bulan itu pas bulan kelimanya saya positif hamil. Kemudian saya juga berkonsultasi kepada Pak Denny. Ini gimana, sebelum beres pengobatan saya sudah dinyatakan positif hamil, dan beliau menyarankan untuk meneruskan obatnya sampai saya melahirkan. Dan alhamdulillah saya bisa melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, yang aktif. Dan kemudian tidak lama dari setelah saya melahirkan anak yang ketiga, saya diberi lagi anak yang keempat. Anak yang pertama bernama Sahlal Hanif Al-Mujaki, dan yang kedua bernama Beril Hamzah Nabani. Dan alhamdulillah kedua anak kami sehat, aktif, dan tidak kekurangan apapun.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Juanda yang telah memberikan ilmunya serta memberikan obat melalui beliau, yang akhirnya kami bisa memiliki anak yang sehat, yang aktif, dan alhamdulillah anak-anak yang pintar juga. Terima kasih juga untuk semua staf Akti yang telah membantu selama ini, yang mau mendengarkan konsultasi kami, dan saya tidak bisa mengungkapkan lagi dengan kata-kata rasa syukur yang kami peroleh dari pengobatan ini. Sekian cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin insya Allah pada kesempatan ini saya dan istri dan anak saya ini yang kecil, Muhammad Karim Abdillah, akan bercerita bagaimana perjuangan kami waktu itu, dimana kita kebetulan oleh Allah belum diberikan amanah untuk dapat momongan, dan itu berjalan sekitar berapa tahun ya Mia? 2 tahun. Enggak, maksudnya kita kosong berapa tahun ya? Ada sekitar 5 tahun lah. Dan kita sudah mencoba mencari obat sampai ke medis dan juga non medis, sampai yang herbal dan lain sebagainya, tapi memang saat itu kebetulan Allah memang belum memberikan jodohnya, dan juga hampir-hampiran kita putus asa, dalam artian kayaknya ini juga nggak tahu nih apa kita dikasih anak atau tidak. Alhamdulillah kemudian kita terus terang, kita juga sering melihat sebenarnya acara Pak Haji Insinyur Juanda di TV, dan saat itu pernah di TVRI dan juga di Radar Tasikmalaya juga ada. Namun saat itu memang belum kepikiran ke sana karena ya berbagai hal. Kemudian alhamdulillah ini begitu juga yayasan kami sangat berperan saat itu. Yayasan kami, teman-teman kami mensupport kami agar tidak berputus asa dan terus berusaha, dan ketemulah kami dengan kemudian Akti, di mana kebenaran Akti ini berada di sekian cabang di Indonesia, ada di Purwokerto, ada di Depok dan lain sebagainya, dan antaranya yang dekat dengan kami karena kami adalah kebenaran tinggal di Kota Banjar. Kami kemudian menemuin Akti yang ada di Tasikmalaya, dan dari situlah kemudian kami mendapatkan ilmu pencerahan, karena memang kita kemudian diwajibkan untuk ikut seminar di mana saat itu ketika kita seminar dan hasil dari lab yang kemudian ternyata kami berdua ini divonis kena TOS gitu, dimana TOS itu adalah semacam virus yang senantiasa menggerogotin janin ibu-ibu. Namun tadi kami punya keyakinan bahwa tetap Allah akan memberikan jalan apabila hambanya mau berupaya, dan alhamdulillah teman-teman sekitar kami di sekolah dan teman-teman sekitar kami mensupport kami, termasuk yayasan kami, dan akhirnya kami dipertemukan dengan Akti cabang Tasikmalaya, ketemu dengan gurunya, dengan Pak Denny, dan juga ketemu dengan yang lainnya. Dari situ semangat kami mulai timbul, karena di sana kami bertemu dengan teman-teman yang ternyata bukan kami saja yang ngalamin keadaan seperti ini. Tadinya kita merasa sangat dunia ini gelap. Kenapa? Karena kok kayaknya berat sekali ujian ini. Tapi ternyata ketika ketemu di Tasik bersama teman-teman yang lain ternyata banyak. Dan disitulah mulai optimis, dan sejak itulah setelah kita melakukan seminar, dan kemudian disitulah kemudian kita mengkonsumsi Akti yang diinikan di Pak Haji Insinyur Juanda, yang
Oleh karena itu alhamdulillah setelah kita mengkonsumsi berarti 6 bulan saya dan istri, setelah itu kita kemudian ke lab lagi, alhamdulillah torso yang tadinya sekian ratus kemudian berkurang sampai secara medis itu dinyatakan aman untuk kita memprogram hamil. Dan alhamdulillah saat itulah kemudian Allah memberikan amanah kepada kita mempercayakan itu, dan kebetulan lahirlah anak saya yang pertama, seorang perempuan yang kebenaran hari ini lagi tidur kecapean karena udah kelas 1. Ini alhamdulillah yang kami beri nama Hanifah Naila Karimah, dan insya Allah tumbuh sesuai dengan kesehatan dan kemudian tumbuh dengan pintar dan cerdas. Terima kasih juga. Dan selanjutnya juga alhamdulillah setelah anak yang pertama kemudian lahir dengan sehat, dengan cerdas, pintar, kemudian alhamdulillah ketika kita program hamil lagi, dan untuk jaga-jaga memang anjurannya seperti itu, kita tetap masih mengkonsumsi akti tersebut, dan alhamdulillah itu sangat membantu kami, dan kami senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Maka akhirnya istri kami kemudian mengandung anak yang kedua dengan selamat, dan dua-duanya alhamdulillah lahir dalam keadaan normal tanpa sesar dan lain sebagainya. Dan akhirnya teman-teman sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji Isinur Juanda yang telah menjadi wasilah keluarga kami di dalam menjemput pertolongan Allah, menjemput janji Allah bahwa kita semua mendapatkan ujian, tapi kalau kita optimis, kita berdoa, maka Allah akan mempertemukan obatnya. Dan alhamdulillah kami dipertemukan dengan Pak Haji Juanda dan juga dengan krunya Pak Haji yang ada di Tasikmalaya, yaitu dengan Pak Denny. Ya, yang terpenting kita tidak boleh pesimis, kita harus tetap optimis, berdoa sama Allah, masih yang terbaik. Dan kemudian kita juga sarankan oleh kami berdua bisa langsung berkonsultasi dengan tim dari dari tim Haji Isinur Juanda, di mana memang beliau adalah seorang pakar, seorang ahli di bidang top shop, sehingga insya Allah kalau kita sungguh-sungguh dan kita mohon betul sama Allah, mudah-mudahan diberikan jodoh, diberikan sesuatu yang memang kita inginkan, yaitu memiliki anak-anak yang tumbuh lahir sehat, soleh dan solehah. Mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana sebuah perjuangan dari pasien tadi, dari infeksi torsnya yang menyerang pada saraf pusatnya yaitu otaknya. Dan semoga cerita tadi bisa memberikan penambahan wawasan dan juga motivasi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin memiliki kasus yang sama seperti pasien tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan channel Cerita Akti ini kepada kerabat, teman, saudara, Bapak dan Ibu sekalian supaya bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.